Nah, jadi ini pengalaman juga. Jadi kami itu rame-rame tidur di TPRI, Masjid TPRI. Jadi angkatan 36 itu pertama adalah angkatan pertama yang tidak ada penempatan di pusat. Jadi, kau kalau di Medan jangan lembek-lembek katanya. Dimakan orang kau katanya. Wajahnya Rambo gitu, tapi hatinya Rinto gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat data dimanapun Anda berada. Balik lagi ke podcast Kupi Aceh. Kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang fenomenal banget di BPS Aceh. Beliau adalah salah satu teladan, suri tauladan kami bersama. Tapi mungkin saya perkenalan dulu nih sebagai host yang baru di sini. Perkenalkan, saya Gunadi Subagia. Saya baru pindah ke Aceh pada bulan Agustus tahun lalu, 2022. Dan sekarang bekerja di bidang humas Provinsi Aceh. Nah, langsung aja kita kenalan ke narasumber kita, Bapak Dadan Supriyadi. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Dadan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Saya bangga loh dapat kesempatan ini. Mana tahu Pak Dadan ke depannya sudah jadi atasan kita bersama, mungkin jadi deputi di BPS Pusat. Amin. Itu doa lah, saya anggap doa ya. Amin, Pak. Tapi kita dalam suasana sedih nih, Pak, karena Pak Dadan mau sepertinya kita tahu Pak Dadan mau ninggalin BPS Aceh nih, mau pindah. Itu gimana sih perasaan Pak Dadan sekarang? Ya, kalau menurut saya secara organisasi itu sesuatu yang lumrah, yang wajar gitu kan, namanya lokasi apalagi ya sesuatu yang ya biasa saja. Ya secara pribadi tentu ya biasa lah ya. Ada di situ bicara apa ya, rasa perasaan itu saya pikir wajar. Iya. Sedih tentu ada ya. Tentu ya senang juga saya pasti ada juga ya. Karena mungkin saya bisa lebih dekat dengan keluarga lah salah satunya seperti itu. Iya. Saya juga sama, Pak. Oh gitu ya. Alhamdulillah kita menemukan solusi yang cocok dengan keinginan kita ya, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Teman-teman sekalian, mungkin perkenalan dulu nih, Pak Dadan ini dulunya adalah senior saya di kampus, tapi agak jauh sekali ya, Pak. Beda dikit aja. Beda dikit aja ya. Pak Dadan nih kalau dilihat dari wajahnya awet muda banget nih, tapi Pak Dadan ini adalah alumni dari Akademi Ilmu Statistik Jakarta. Mungkin bisa cerita dulu Pak sejarah Bapak dari sebelum kenal AIS tuh di mana sih Pak? Kok bisa gitu dapat bisa masuk AIS gitu? Oh, gitu ya. Saya di AIS itu angkatan 36. 36. Gunadi angkatan berapa? 56 Pak. Ah, kan? Cuma beda 2 tahun. Beda 2 digit aja. 20. Beda 20 tahun ya. Beda 20 tahun Pak ya. Biasa. Alhamdulillah. AIS angkatan 36. Kemudian saya STIS angkatan pertama. Itu yang luar biasanya. Jadi masih waktu itu masih zamannya peralihan ya, masih peralihan. Kuliahnya masih 4 tahun setengah seingat saya ya, masih 4 tahun setengah waktu itu. 4 tahun setengah? Jadi setelah selesai AIS, saya diberi kesempatan lanjut ke D4 waktu itu. Berarti AIS di tahun ketiganya Pak? AIS selesai dulu, wisuda dulu. Wisuda dulu AIS-nya? Wisudanya 2 kali. Wisudanya 2 kali? Jadi lanjut, kurang lebih waktu itu ada 5 orang yang angkatan 36 yang lanjut. Sisanya mahasiswanya kan yang tugas belajar. Tapi nggak banyak waktu itu. Satu kelas tuh masih 12 orang waktu itu. 12 orang Pak ya? Satu kelas. Jadi satu angkatan itu kurang lebih 36 waktu itu. 36. Angkatan pertama lah waktu itu. Sebenarnya kalau cerita dulunya kenapa sampai ke AIS ya jujur sebenarnya nggak sengaja juga Gunadi. Ceritanya begini. Jadi saya masih teringat gitu. Waktu itu memang kita akui sosialisasi di tempat saya ya. Saya di Subang ya.
Di Subang, Jawa Barat. Jadi SMA 1 Subang waktu itu alumni AIS-nya seingat saya ada ya, tapi mungkin sedikit sekali gitu. Sehingga sosialisasi ke kami itu setahu saya nggak ada. Jadi setelah selesai ujian waktu seingat saya nggak sengaja itu main ke sekolah, nggak sengaja lihat brosur tertempel di jendela Gunadi. Judulnya Akademi Ilmu Statistik, ujiannya matematik ya, bahasa Inggris. Wah ini gua banget gitu. Gua banget nilai tinggi-tinggi ya. Cocok nih ya bilang ujian. Tapi waktu belum terbayang juga ya sekolahnya kayak gimana. Tapi di situ kan dijelasin sekolahnya kan ikatan dinas. Dan salah satu kelebihannya apa? Gratis tadi. Gratis. Karena terus terang waktu itu karena waktu itu informasi belum begitu banyak ya. Ketika orang tua sudah sebutlah angkat tangan ya terkait kelanjutan pendidikan. Saya coba cari informasi yang sekolah-sekolah gratis. Memang tahunya kan waktu itu hanya terkait misalnya STPDN waktu itu kan itu agak lebih terkenal kan di daerah itu. Kemudian Akabri waktu itu. Akabri ya, STAN Pak udah ada. Nah STAN ya. STAN udah ada. STAN sudah. Cuma waktu itu STAN seingat saya ya itu juga karena memang kurang informasi terlewat pendaftarannya. Terlewat Pak ya. Ya mungkin itu sudah diatur juga oleh Yang Maha Kuasa ya. Harus melirik ke AIS. Berarti dari mading Pak ya pertamanya ya. Iya betul di mading itu ya. Mading sekolah itu tertempel di situ. Di situ kan mendaftarnya di BPS provinsi masing-masing. Waktu itu masih di handle sama BPS ya pendaftarannya Pak ya. Manual waktu itu kan. Masih manual. Masing-masing. Masukin berkasnya ya Pak. Jadi saya termasuk yang kuper juga ya, jarang kemana-mana. Ke Bandung pun ibu kota provinsi jarang sekali. Iya, sangat mencirikan anak STIS sekali Pak ya. Jadi ini ada menarik juga kan. Jadi mendaftar ke Bandung sampai sekarang Bun. Saya masih ingat nomor ujian saya. Wah, berarti. Bu Nadi masih ingat nggak? Tidak ingat Pak. Kalau nggak salah itu waktu zaman saya udah panjang banget. Panjang ya? Iya. Saya masih ingat itu. Kode nomornya 320042. 32 itu Jawa Barat. Ya. Oh iya. Dulu nggak banyak yang daftar sekelas Jawa Barat saja ya, sebesar Jawa Barat tuh. Yang mendaftar baru sekitar 800-an waktu itu. 800-an yang Barat ya, yang mendaftar di BPS Provinsi Jawa Barat. Yang diterima? Yang terima 2 orang. 2 orang. Wah, berarti mengalahkan 400 orang Bapak. Ya, gitu. Ini ada cerita menarik juga Gun. Ini saya berkesan sebenarnya di ini. Itu kan ujiannya di Senayan Gun. Senayan di Jakarta. Ujiannya di Jakarta. Ke Bandung aja udah jarang, apalagi ke Jakarta kan? Iya. Wah. Ke Jakarta, jadi ini menarik juga. Ya. Saya berangkat waktu itu sama-sama dengan teman-teman SMA lah. Bareng-bareng. Apa ya yang mendaftar juga kan? Sama-sama STIS. Iya, yang mendaftar ke AIS waktu itu. Oh iya. Jadi ujiannya katanya di Istora Senayan. Istora Senayan, wah. Kita tahunya Senayan itu cuma satu ya, lapangan bola. Iya. Kita udah nunggu di situ sampai sore kok nggak ada ini ya, nggak ada tanda-tanda. Rupanya ada yang ngasih tahu, di Istora itu kan lapangan bulu tangkis ya. Iya Pak. Di lapangan bulu tangkis. Nah di situ udah dapet lokasinya, kemudian sudah lihat lokasi kursinya, udah dapet. Nah berikutnya bingung, malam tidur di mana? Jadi malam tidur di mana gitu kan? Nah jadi ini pengalaman juga. Jadi kami itu rame-rame tidur di TPRI, Masjid TPRI. Masjid TPRI. Masjid TPRI kan sekitar situ. Iya sekitar situ Pak ya. Di Masjid TPRI. Di masjid berarti. Di masjid. Iya. Di Masjid TPRI rame-rame, rupanya bukan rombongan saya aja, dari provinsi lain juga banyak yang nginap di situ kan. Tapi malam-malam diarahkan oleh security-nya karena nggak boleh katanya kan ini. Iya. Termasuk objek vital negara, diarahkan ke Wisma Pemuda sekitar situ juga.
Sama di masjid juga. Di masjid juga. Nah, jadi di situ Tidur di masjid gitu ya. Saya lihat malam-malam ada yang belajar. Ada yang niat. Pagi-pagi mandi di situ. Akhirnya itu berkesan bagi saya. Perjuangan banget Pak ya. Perjuangan. Tapi itulah mungkin hikmahnya sih kita tidak selalu berharap kita berharap dapat kemudahan ya, tapi mungkin caranya lah. Iya, Pak. Setidaknya itulah yang membuat kita lebih kuat itu Gun kan. Nah, gitu. Masih ingat Pak teman-teman Bapak yang mendaftar dulu? Masih ingat ya? Masih. Mukanya masih ingat. Karena kan di SMA Subang itu ya beberapa juga tinggalnya nggak jauh dari rumah saya masih. Ya mereka udah kemana-mana juga sih. Saya lihat ada yang lolos tahun berikutnya di STPDN ada juga. Ada yang wira swasta, ada yang guru saya lihat di SMA 1 Subang juga. Berarti alhamdulillah sudah ada jalan masing-masing ya. Iya, begitu. Iya, untuk teman-teman Pak Dadan silahkan komen di video di bawah ini ya. Oke Pak, lanjut cerita dari tes AIS setelah lulus AIS dan wisuda 2 kali. Setelah itu penempatannya di mana Pak? Nah, jadi ini juga ada hal yang menarik juga ini. Ya buat saya menarik ya sebenarnya. Jadi angkatan 36 itu pertama adalah angkatan pertama yang tidak ada penempatan di pusat. Jadi saya lulus D4 itu kan ada 5 orang ya yang statusnya ID tadi kan. Iya, ID, Ikatan Dinas ya. Tugas belajar kan kembali ke satkernya. Iya. Nah, yang 5 orang tadi ya sebenarnya saya waktu diminta oleh salah satu dosen untuk menjadi dosen di STIS. Rekomendasi. Cuman saya pikir waktu itu kan udah sekolah di situ, kerja di situ. Jadi saya memberi gimana nolaknya? Nolaknya gimana? Ya, intinya saya ingin mencoba bertugas di tempat lain dulu lah begitu kan. Gitu. Jadi baik-baik kan. Pengalaman yang lain gitu kan. Iya Pak. Ya waktu itu juga ya sempat juga lah ditawarin untuk di pusat waktu itu kan. Tapi memang kebijakannya kan waktu itu harus ke daerah waktu itu. Iya. Ke daerah. Jadi saya kan pulang ke Subang ya. Pulang ke Subang dulu. Ditelepon oleh teman saya yang dapat informasi. Iya. Saya masih ingat kalimatnya. Pak Paharudin, Pak Paharudin sekarang kan direktur di BKBN ya. Oh di BKBN, iya Pak. Mas Pahar nonton ini ya. Pak Fakhrudin BKKBN tolong. Beliau yang mengabarkan ke saya. Dadan mimpi apa tadi malam katanya. Kenapa Din saya bilang. Penempatannya di Medan gitu. Saya kaget juga kan. Ini maksudnya mimpi indah atau mimpi buruk Pak? Waktu itu. Nggak tahu ya maksudnya Fakhrudin itu apa ya. Saya kaget juga sih. Medan waktu nggak kepikiran kan kita orang dari Jawa, Medan itu kan keras. Wah gimana ya, luar biasa itu kan. Luar biasa. Kita persepsikan di Jawa ini kan. Orang-orang Medan di Jawa ya kita lihat. Saya bilang, ya saya lapor orang tua. Ya orang tua juga pertama kaget juga. Kaget Pak. Ya kaget. Ya itu kalau di kami istilahnya kalau mau ke Sumatera itu bilangnya ke seberang gitu ya. Ke seberang. Karena masih pakai kapal ya Pak? Kapal. Iya. Ya. Seberang, jauh banget itu kan nggak kepikiran gitu kan. Ya. Tapi kan kalau kita mahasiswa AIS STS kan sudah tahu itu salah satu konsekuensi kita kan. Iya. Terkait penempatan dan kita sudah berjanji siap di mana saja kan. Memang sudah tanda tangan SPID ya Pak, surat perjanjian ikatan dinas nih. Itu kan kurang lebih seperti itu. Ya saya pribadi sih siap begitu. Ya itulah penempatan di Medan Sumatera Utara. Seingat saya waktu itu kita masih pemilu. Jadi pemilu itu bulan Juni seingat saya 2009. 2009 Pak. Maaf. 99. 1999. 1999.
Saya datang itu bulan Juli. Nah, setelah pemilu lah saya baru Setelah pemilu. Itu masa-masa krisis kan Pak waktu itu? Masih ya? Nah, iya masih terdampak juga itu. Itu kita waktu itu masih berangkat menggunakan kapal tuh. Masih kapal dari rumah, dari Subang ke Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Naik kapal Sinabung waktu itu. Kapal Sinabung kurang lebih ya 2 hari 2 malam ya naik kapal itu. 2 hari 2 malam sampai ke Belawan. Oh ke Belawan ya. Belawan kan pelabuhannya kan di Medan. Berarti nggak lewat darat Pak ya? Nggak lewat naik kapal. Karena rekomendasi teman-teman kalau lewat darat waktu itu kan jalannya juga belum bagus ya waktu itu. Iya. Lebih pasti lewat menggunakan kapal. Iya. Ini juga ada menarik juga. Pertama datang ke Medan saya nggak bayangin gitu kan. Saya pertama bayangkan di Medan itu, ini mohon maaf ya kalau itulah persepsi kita salah gitu kan. Saya bingung nanti kalau sholat saya sholat di mana gitu. Karena bayangannya banyak non Muslim Pak ya. Rupanya itu yang salah itu kan. Medan itu kan ya heterogen. Medan itu heterogen. Heterogen Pak ya. Dan yang menarik Medan itu 33%-nya itu orang Jawa. Gitu. Waktu itu di kotanya Pak ya? Ya di provinsi. Di provinsi ya. Ya memang secara kultur kan orang Medan keras ya. Keras, lugas itu secara kultur ya seperti itu. Jadi waktu nyampe Medan itu Bapak kena culture shock nggak Pak? Nah ini juga ya, ini juga ada yang menarik ya. Saya anggap setiap tahapan itu ada yang menarik. Saya sudah menghafal ya, sudah bertanya kepada senior-senior saya, ini kalau dari Belawan ke kota ya, ke kota kan kantor kita kan di kota lah ya. Iya. Itu kan jauh dari Belawan ke kota kurang lebih 30-40 kilo kan sebenarnya. Jadi dari turun dari kapal naik apa saya bilang kan sudah dikasih arahan naik ini. Udah ada petunjuk lah dari teman-teman Pak ya. Rupanya begitu kapal belum bersandar itu yang apa itu kuli-kuli angkut itu sudah booking ya. Lah berebutan naik kapal ya. Saya sih karena waktu itu udah agak kalut gitu kan lihat situasi itu. Ada ribuan orang berebut. Jadi apa yang disampaikan sama senior itu udah hilang semua. Berarti karena kaget itu. Kaget Pak ya. Gitu kan. Nah jadi untungnya waktu ada teman saya ya Mas Noviar. Sekarang di Banten ya, Madya di Banten sekarang. Nah dulu beliau penempatannya di Kota Binjai ya di salah satu. Sama, seangkatan Bapak? Seangkatan, cuman beliau kan TB-nya langsung penempatan. Oh langsung penempatan. Jadi 97 itu kan langsung penempatan. Nah saya kan 99 ya kan karena. Oh iya. Iya. Nah beliau Mas Novian sudah duluan. Nah, nggak ada janjian, rupanya udah jemput saya. Oh, iya. Waktu itu saya senang sekali kan karena udah kalut lihat situasi kayak begitu. Iya. Begitu ada yang jemput, waduh udah. Iya. Tenang saya. Itu Pak tradisi baik yang sering saya lihat. Waktu di daerah Sulut kami juga seperti itu dijemput senior. Waktu saya tanya teman Aceh juga mereka dijemput senior. Ya saya pikir itu yang kelebihan kita itu kan kekeluargaannya ya. Iya Pak, benar. Lebih erat begitu. Ya itu saya pikir harus dijaga lah hal-hal baik seperti itu. Iya setuju sekali Pak. Setelah itu dijemput Pak Noviar langsung ke cari tempat kos lah. Tapi saya sementara numpang dulu di tempat beliau di Kota Binjai. Dari Kota Binjai ke kantor provinsi kan di Medan ya. Iya. Kurang lebih 20 kilo lah. 20 kilo. Jadi naik angkot lah kalau dari pagi-pagi dari Binjai ke kantor provinsi di Kota Medan itu kan. Sebelum dapat tempat tinggal di Kota Medan. Berapa lama Pak numpang di tempat beliau? Kurang lebih sebulanan lah. Sebulanan baru dapat rumah. Ini shout out dari Pak Dadan nih untuk temennya Pak Noviar yang nonton ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Itu masuk yang paling berjasa ya. Paling berjasa dalam hidup Bapak. Bayangkan kalau nggak ada Pak Noviar, Bapak tersesat di mana-mana dulu. Diculik.
Karena gitu persepsinya kan di Medan ini begitu katanya kan. Iya. Tapi itu persepsi yang salah saya pikir. Persepsi yang salah Pak ya. Jadi memang ya mungkin orang bertanya lah, di Medan itu seperti apa gitu kan. Ya yang jelas saya termasuk kaget juga Gun. Jadi pengalaman naik angkot pertama kali di kota Medan, baru pertama datang gitu, di angkot ini orang macam berantem gitu kan. Orang teriak-teriak tapi ketawa-ketawa gitu. Iya. Begitulah cara mereka bicara kan. Iya benar. Jadi orangnya ya lugas, ceplas-ceplos lah gitu, apa yang dimaksud langsung disampaikan. Ya mungkin juga itu sedikit banyak mempengaruhi saya juga. Pak Dadan kan orang Bandung. Orang Sunda Pak ya. Sunda lah. Orang Sunda ngomongnya lembut. Iya. Pindah ke Medan, orangnya ngomongnya nadanya tinggi semua, Tinggi, ya. oktav 8 semua. Jadi Pak, Bapak menyesuaikan itu gimana sih Pak? Ya intinya ada apa ya, bercandaan lah kalau di Medan itu kan biasa, manggil kau itu biasa. Iya, Lugas kau. kalau ke sebaya itu manggil kau itu biasa gitu. Ada yang bilang kan orang-orang senior lah di kantor itu, kau kalau di Medan jangan lembek-lembek katanya. Dimakan orang kau katanya. Nah, makanya jadi jangan heran sekarang saya ngomongnya lebih keras gitu. Iya. Kalau kata bahasa Sundanya tege gitu, jadi lo tege gitu. Teguh. Apa itu Pak? Apa ya? Keras. Ngomongnya gitu keras gitu. Oh iya. Macam orang marah gitu kan. Iya. Sebenarnya enggak. Ya itulah. Ya, kita tuh harus menyesuaikan ya. Medan kan sifatnya lugas ya. Suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka gitu. Iya. Tapi itu. Tapi kalau masalah hati ya sama aja. Kalau hati mah Iya. tergantung pendekatannya gimana Ada Pak ya. istilah kan wajahnya Rambo gitu, tapi hatinya Rinto gitu. Kuo dari ini tuh, dari Pak Dadan. Wajah boleh Rambo, hati Rinto. Kan kalau penyanyi Batak itu kan gitu kan, mendayu-dayu dia kan. Iya, mendayu-dayu. Satunya begitu. Terus di waktu awal-awal di sana diceng-cengin nggak Pak? Orang Batak kan pinter-pinter nyanyi itu. Biasanya kita suka dikasih mic nih nyanyi. Ya. Itu memang kebiasaan di Sumut itu. Kalau menurut saya kalau ada sebuah acara gitu, kita lebih sulit nyari penonton dibanding nyari penyanyi. Semua orang pengen nyanyi. Iya. Kalau di kita di sini kan susah nyari penyanyi kan. Iya, benar Harus Pak. dipaksa ditunjuk-tunjuk. Kalau di sana enggak, lebih susah jadi Iya. Penyanyi kita kan kita impor dari BPS Kota Medan Pak. Dari BPS Provinsi Medan, orang Medan. berebut itu. Di sana berebut Pak ya. Oke. Kita udah explore nih mengenai culture shock-nya Pak Dadan. Tapi kita balik lagi ke perjalanan karir Pak. Selama di Medan, di Sumut itu Bapak penempatannya di mana aja sih Pak? Di bidang-bidang apa saja gitu pengalaman Bapak? Nah, ini juga saya sampaikan, saya ini sejak awal memang murni sosial ya. Jadi penempatan pertama tahun 99 itu saya di seksi kependudukan ya namanya, kependudukan ya di bidang sosial ya. Iya, kependudukan Pak. Kependudukan. Kemudian setelah cukup pangkat, saya dipromosikan ke kabupaten. Oh sebagai kasih statistik sosial. Kabupaten apa itu Pak? Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapsel, Tapanuli iya. Selatan itu ya Sumatera bagian selatan itu wilayahnya luas sekali. Sekarang itu sudah jadi 5 kabupaten kota sekarang. Dulu 1 itu sekarang sudah jadi 5 kabupaten kota. Wah, besar Desanya sekali. banyak banget. 2.500-an desanya itu dengan jangkauan wilayah yang luar biasa. Ya kan sekarang sudah jadi 5 kabupaten ya. Iya. Sudah bisa usul provinsi malah kan. Di sana sampai berangkat ke sana kurang lebih tahun 2023 ya. 2023. Ya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun di sana ya. Itu menarik juga. Dua-dua anak saya itu lahir di Sidempuan. Ibu kotanya Sidempuan, Tapanuli Selatan itu. Oh, dua-dua di Dua lahir Sidempuan. di Sidempuan. Anak Bapak 2 Pak ya? Anak saya 2. 2 ya. 2 ya.
Itu dua-dua lah di Sidempuan kan. Iya. Kotanya dingin. Kotanya dingin, orangnya dingin juga Pak. Orangnya ya hangat Pak ya. Secara ini kultur ya kita sebut Batak Mandailing gitu. Batak Mandailing ya. Ya itu kampungnya Pak Kepala BPS Aceh. Iya. Di situ kampungnya Bapak itu. Di daerah Mandailing Natal sana kan. Makanannya biasanya kami kalau perjalanan dinas lewat Medan itu Bapak Kepala harus mampir dulu di situ dulu. Sidempuan, Cipirok lah. Iya. Emang enak-enak juga di situ makanannya. Cocok Pak dengan Pak Dadan. Nah, itu dia kalau saya nggak pilih-pilih emang. Saya cocok ya. Kuliner cocok dengan kuliner Sumatera saya cocok. Oh itu. Ya, banyak teman saya penempatan dari Jawa itu agak kaget dengan kuliner Sumatera, misalnya pedesnya, Iya. dan rempah-rempahnya terlalu kuat. Bahkan ada cerita teman saya kadang kalau makan rendang itu dicuci dulu. Dulu ya kan, pas penempatan awal gitu. Nah, kalau saya alhamdulillah cocok aja ya. Berarti rendang rebus dong Pak. Tapi Pak Dadan nggak gitu. Enggak. Ya itu kan kita harus punya kemampuan untuk penyesuaian itu kan. Bener Pak, adaptasi. Ya, adaptasi. Kita bisa bertahan kan saat ini mampu beradaptasi. Iya bener Pak. Mungkin saran untuk STIS ke depan, kalau penerimaan kita tes adaptasi kulinernya Pak. Karena kan mereka akan ditempatkan di mana saja. Artinya poinnya sebelum berangkat kan mereka tentu harus mempersiapkan diri, harus dipelajari dulu ya. Iya. Kultur yang akan kita tuju harus dipelajari ya, adik-adik ya, harus kita pelajari. Ya itu bagus ya untuk persiapan kita kan. Iya benar Pak. Tapi ya pada akhirnya ya harus mampu menyesuaikan diri tadi. Benar sekali Pak. Jadi kembali ke tadi ya, saya sampai 2009 Gun, 2009 di Tapsel di kabupaten waktu itu Pak. Kabupaten ya. Tapanuli Selatan. Kemudian 2009 dimutasi ke BPS provinsi. Jadi kasih statistik Kesra. Mutasi itu, mutasi, bukan promosi Pak ya? Belum mutasi, rotasi lah kan? Rotasi ya. Masih setara, kasih statistik Kesra. Iya. Cukup lama juga di situ kan. Kemudian setelah itu karena terlalu lama juga mungkin ya, dirotasi ke kasih statistik ketahanan sosial. Masih sosial juga. Masih sosial. Berarti memang disuruh mempelajari ya, memang itu. semuanya ya. Spesialis dan sudah saya lalui semua gitu. Semua seksinya udah pernah semua? Sudah ya? Sampai kasih kabupaten kan saya sudah juga kan. Wah. Makanya sudah lengkap saya kalau di sosial. Sampai tahun 2017 saya promosi pertama eselon 3 ke Maluku Utara. Di provinsi? Iya. Provinsi Maluku Utara Pak ya? Statistik sosial di Provinsi Maluku Utara. Lebih di sana 2 tahun 3 bulan lah kurang lebih. 2 tahun 3 bulan. Kemudian per 18 Februari 2020 saya dilantik sebagai Kabid Statistik Sosial di BPS Provinsi Aceh. Itulah kurang lebih. Setelah itu Pak? Belum selesai. Ya, coming soon lah ya. Coming soon. Karena saya punya prinsip ya, kunci kebahagiaan itu kan pertama, rumusnya kan SSI gitu. Yang pertama adalah komitmen bersama. Utamanya adalah kita dengan pasangan kita, istri suami kita. Itu harus ada komitmen yang kuat.